Jumpa lagi dengan saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti Prodi PAUD 2019 di mata kuliah Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu kami Dr. Randa Haja Suhartiningsih MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum PAUD. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan kurikulum PAUD adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan PAUD. Fungsi kurikulum PAUD, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai akidah, agama, dan norma yang dianut. Nah, di sini kurikulum PAUD adalah untuk mengembangkan dari diri peserta didik dari sikap dan perilaku sesuai dengan akidah dan agama dan norma yang dianut. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Di sini dalam kurikulum ini sangat berfungsi sekali untuk mengakses atau mengembangkan sosialisasi dan mengendalikan emosi anak, karena anak akan hidup di masa depan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemandirian anak. Di sini anak akan tumbuh kembang nanti setelah dewasa. Maka di kurikulum PAUD harus dikembangkan anak menumbuhkan kemandirian sejak usia dini. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berbahasa. Nah, dengan berbahasa, orang akan terlihat dari karakter, sifat, serta harga diri dari seseorang tersebut. Maka hal ini harus dikembangkan dalam kurikulum PAUD sejak dini. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan kognitif. Nah, di sini sangat penting pengembangan kognitif karena manusia akan hidup di dunia selanjutnya atau di jenjang berikutnya, tentunya dengan persiapan akademik di jenjang berikutnya. Di samping itu ada kemampuan kognitif bukan hanya untuk akademik tapi untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya mengembangkan kemampuan fisik atau motorik. Nah, di sini akan berpengaruh sekali pergerakan fisik motorik dari anak usia dini terhadap perkembangan yang lain seperti kognitif, berbahasa, emosi, sosial dan keseluruhannya. Maka di sini dalam kurikulum PAUD ini harus dikembangkan yaitu kemampuan fisik atau motorik. Yang terakhir, mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Di sini akan terlihat sekali anak akan menumbuhkan atau akan mengetahui sejauh mana anak itu memiliki daya cipta atau kreativitas anak. Selanjutnya asas-asas kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu asas filosofi. Asas filosofi ini adalah asas yang ditujukan kepada filosofinya sesuai dengan tujuan pendidikannya yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu asas psikologis.
Asas psikologi sangat berkaitan dengan berbagai aspek tentang psikologi anak dan psikologi belajar. Di sini akan sangat berkaitan sekali tipe anak atau model anak atau karakter anak. Yang selanjutnya itu asas sosiologis. Dalam pengembangan kurikulum maka harus diperhatikan perkembangan masyarakat, baik kebutuhan maupun tuntutan kehidupannya. Yang selanjutnya asas organisatoris. Asas organisatoris dalam pengembangan kurikulum berhubungan dengan bentuk dan organisasi kurikulum. Itu adalah asas-asas dari kurikulum PAUD. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum PAUD. Yang pertama tentunya ada anak, yaitu anak peserta didik. Dalam suatu lembaga pendidikan tentunya yang pertama harus ada peserta didik. Yang kedua tentu saja ada peserta didik, ada pendidik. Nah, di sini pendidik harus diketahui dari segi kapasitasnya atau dari jenjang pendidikannya, mulai dari S1K atau dari D3 dan sebagainya. Yang selanjutnya itu pembelajaran. Sudah ada peserta didik, ya khususnya di kurikulum KPAUD adalah 0 sampai 6 tahun itu usia pendidikan dini. Yang sekarang adalah pembelajaran, ada anak, ada pendidik, serta ada pembelajaran, yaitu proses terjadinya aktivitas antara anak dan pendidik dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu penilaian atau assessment. Di sini penilaian itu kita akan mengakses anak dari segala segi aspek yang kita kembangkan di PAUD, seperti aspek sosial, aspek personal, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek kreativitas. Itulah yang akan yang ada di penilaian atau di asesmen PAUD. Yang selanjutnya itu peran masyarakat. Di sini PAUD itu terkenal dengan lembaga non formal, maka di sini sangat akan berperan sekali dari masyarakat di sekitar lembaga PAUD tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan. Nah, di sini lembaga akan terlihat ketika di dalamnya itu terdapat komponen-komponen yang memiliki keterampilan, contohnya pendidik yang terampil, manajemen yang terampil. Nah, disitulah termasuk komponen-komponen kurikulum PAUD. Yang terakhir yaitu pelatihan. Tentunya semua akan sukses, akan mengikuti zamannya ketika lembaga itu sering mengadakan atau mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan ilmu yang berkembang. Sekarang prinsip-prinsip manajemen kurikulum PAUD. Di antaranya bersifat komprehensif. Nah, di sini harus menyeluruh, mulai dari tujuan, perencanaan, atau pengembangan, atau penyelenggaraan, semua harus menyeluruh. Yang kedua yaitu dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Nah, di sini tentunya anak akan mengikuti perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan melalui usianya. Yang selanjutnya melibatkan orang tua, yaitu kerjasama antara sekolah dan orang tua, antara guru dan orang tua. Melayani kebutuhan individu anak. Di sini semua kurikulum harus mengakui bahwa masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak itu istimewa dan memiliki kebutuhan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Nah, di sini harus mengetahui di mana lembaga itu berada dan menampung apa yang menjadi masukan
atau saran dari masyarakat di sekitarnya. Mengembangkan standar kompetensi anak. Nah, di sini sudah tentu saja sudah mengembangkan kompetensi standar anak seperti di personal, di bahasa, di kognitifnya, di fisiknya, serta di kreativitasnya. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Nah, tentu saja di sini harus menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah lain atau dengan lembaga-lembaga yang lain yang akan dijadikan acuan atau memadukan persepsi dalam kemajuan lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Tentu saja harus ada semua apa yang ada yang dibutuhkan atau apa yang ada di kurikulum, harus ada persiapan sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Oliva 1995-28 dalam Komarudin dan Kurniawan 2011-65 mengemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, akal sehat atau common senses. Nah, di sini data empiris itu adalah data yang terbukti efektif, yang benar-benar ada. Nah, dan yang tidak boleh dinyatakan bahwa itu tidak ada. Contohnya ada di datanya ada gedung, maka harus ada terbukti ada gedung, harus nyata dan real. Nah, data eksperimen. Nah, data eksperimen ini adalah data yang didapatkan melalui penemuan-penemuan. Nah, contohnya melalui metode-metode pembelajaran itu yang akan dipakai di suatu lembaga tersebut. Nah, di sini legenda, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Nah, tentu saja kita dapat mempunyai atau memiliki dan atau mengembangkan yaitu data yang sudah ada dan efektif di masyarakat. Contohnya adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan-kebiasaan di lembaga itu berada. Yang terakhir yaitu akal sehat. Tentunya dengan melalui data empiris, eksperimen, atau legenda yang hidup di masyarakat, maka itu pun tidak luput dari pengelolaan akal sehat atau yang bisa dapat diterima oleh akal sehat. Terima kasih atas perhatian untuk presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.